Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang dipenuhi kendaraan, deru mesin, dan lampu kota yang tak pernah benar-benar padam, hiduplah seorang perempuan bernama Rini. Usianya 27 tahun, seorang janda yang sejak 2 tahun lalu berjuang membesarkan hidupnya seorang diri. Setiap pagi, Rini berjalan melewati trotoar Basuki Rahmat yang ramai. Dengan tas kerja sederhana dan langkah cepat, ia menuju sebuah toko kue tempatnya bekerja sebagai kasir. Meski wajahnya cantik dan lembut, ada senyum yang sering ia sembunyikan di balik kesibukan. Tidak banyak yang tahu bahwa hidupnya penuh beban yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Kota ini keras, dan Rini merasakannya setiap hari. Namun, ada satu hal yang selalu membuat hatinya heran. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap kali ia berada dalam kesulitan, selalu saja ada seseorang yang membantunya secara diam-diam. Ketika uang kontrakannya hampir tidak cukup, tiba-tiba pemilik kos berkata bahwa ada seseorang yang sudah menalangi kekurangannya. Ketika Rini pulang malam dan motornya mogok di pinggir jalan, muncul seorang pria yang memperbaiki motornya tanpa meminta imbalan. Ketika ibunya sakit dan tak mampu membeli obat, tiba-tiba ada amplop kecil berisi uang di depan pintu rumahnya. Semua itu terjadi tanpa ia tahu siapa pelakunya. Di malam hari, saat ia berdiri di balkon kecil kosannya dan melihat kota Surabaya yang terang, Rini sering berbisik pelan. "Ya Allah, siapa orang yang engkau kirim untuk menolongku selama ini?" Ia tidak tahu bahwa seseorang telah memperhatikannya sejak lama. Seseorang yang memilih membantu dalam diam, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Dan malam itu, ketika langkah seorang lelaki misterius berhenti di depan kosannya, kisah mereka sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu Surabaya masih diselimuti sisa embun. Jalanan di sekitar Tunjungan belum terlalu padat, dan toko-toko baru saja membuka pintu. Di toko kue tempatnya bekerja, ia berusaha tersenyum pada pelanggan. Namun pikirannya terus melayang. Ada rasa penasaran, tapi juga rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah hatinya tahu bahwa orang itu bukan ancaman, melainkan pelindung. Sementara itu, di seberang jalan, seorang lelaki muda berdiri memperhatikan dari kejauhan. Namanya Fadli, 32 tahun, karyawan gudang yang hidup sederhana. Ia mengenakan kemeja kusam dan tas selempang yang sudah mulai pudar warnanya. Tidak ada yang akan mengira bahwa dialah orang yang selama ini menolong Rini secara diam-diam. Fadli mengenal Rini bukan karena kecantikannya saja, tetapi karena keteguhan hatinya. Ia melihat bagaimana Rini tetap bekerja keras, tetap tersenyum, tetap sopan bahkan pada pelanggan yang kadang meremehkannya. Dari kejauhan, Fadli sering melihat Rini pulang larut malam, dan ia merasa terdorong untuk menjaga perempuan itu, tanpa pernah ingin memperlihatkan dirinya. Siang itu, saat Rini beristirahat di belakang toko, ia menerima pesan dari pemilik kos. "Rin, listrik bulan ini sudah dibayar," katanya dari seorang temanmu. Rini terdiam. "Teman?" Tidak ada seorang pun yang tahu kesulitan itu, gumamnya. Hatinya mulai bertanya-tanya. Siapa yang tahu semua tentang dirinya? Siapa yang selalu muncul di saat ia terdesak? Di waktu yang sama, Fadli berdiri di dekat sebuah warung kopi di pojokan jalan, menatap layar ponselnya dengan hati lega. Ia tidak tahu berapa lama lagi bisa membantu, tapi ia berharap Rini setidaknya bisa hidup dengan sedikit lebih ringan. Namun Allah seakan punya rencana lain. Sore itu, untuk pertama kalinya, langkah mereka hampir bertemu. Ketika Rini keluar dari toko kue dan menoleh karena merasa diperhatikan, Fadli yang berdiri tak jauh di belakangnya tercekat. Beberapa detik lagi ia akan terlihat, dan mungkin rahasia yang ia jaga selama berbulan-bulan akan terbongkar. Sore di Surabaya itu terasa lebih teduh dari biasanya. Matahari mulai turun perlahan, memantulkan warna keemasan di dinding-dinding toko sepanjang jalan Embong Malang. Rini keluar dari toko kue sambil membawa tas kecilnya. Langkahnya pelan, matanya sesekali memandang sekeliling karena ada perasaan aneh, seolah seseorang sedang memperhatikannya. Dan memang benar, hanya beberapa meter di belakang,
Fadli berdiri terpaku. Ia hendak berbalik, namun langkah Rini tiba-tiba berhenti. Perempuan itu menoleh cepat, membuat Fadli tak sempat menghindar. Mata mereka saling bertemu untuk pertama kalinya. Rini terkejut. Ia mengenali wajah itu. Lelaki yang pernah ia lihat memperbaiki motornya malam-malam, lalu pergi tanpa berkata apapun. Fadli menunduk, gugup, lalu berusaha berjalan menjauh. Menjelang siang, saat toko agak sepi, Rini keluar sebentar untuk membeli minuman di warung terdekat. Ketika ia melangkah pulang, tanpa sengaja ia melihat seseorang berdiri di depan toko. Seseorang yang sangat ia kenal. Fadli. Ia berbicara dengan Bu Yani sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Rini terkejut. Ia buru-buru bersembunyi di balik mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Suara mereka terdengar samar. "Ini tolong jangan bilang siapapun, Bu," kata Fadli pelan. "Tapi Mas, jumlahnya ini cukup besar. Untuk apa sebenarnya?" "Ada sedikit rezeki. Saya cuma ingin bantu." Rini menahan napas. Dadanya terasa hangat sekaligus berdesir kuat. "Aloh, apa benar dia selama ini yang menolongku?" Setelah Fadli pergi, Rini mendekati Bu Yani dengan langkah hati-hati. "Bu, barusan itu siapa?" "Oh, Mas Fadli ya? Dia katanya temanmu." "Teman?" Rini mengulang dengan suara lirih. "Dia bilang jangan bilang siapapun. Tapi dia menitipkan uang untuk tambahan operasional toko supaya gaji karyawan, termasuk kamu, tidak tertunda." Rini terpaku. Tangannya gemetar memegang plastik minuman. Seseorang yang bukan keluarganya, bukan sahabatnya, bahkan bukan kekasihnya. Berkali-kali menolongnya tanpa mengharap ucapan terima kasih. Rini menatap jalan raya yang mulai ramai. Ia merasa dunia berputar lebih pelan dari biasanya. Cinta, kasihan, kepedulian, apa sebenarnya yang ia lihat pada lelaki itu? Namun belum sempat ia mencerna semuanya, suara dering ponselnya membuat hatinya runtuh. Panggilan dari tetangga kampung di Gresik. "Rini, ibu kamu pingsan. Nak, cepat pulang." Rini panik. Tasnya terjatuh. Air matanya langsung pecah. Dan entah bagaimana, ketika ia hendak memesan ojek daring, seseorang tiba-tiba menyentuh bahunya dari belakang. Ketika ia menoleh, Fadli berdiri di sana. Matanya menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu buruk telah terjadi. Seolah Allah kembali mengatur waktu mereka tepat pada detiknya. Rini menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nafasnya tersengal, dan tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Melihat itu, Fadli langsung menunjukkan wajah cemas. "Mbak Rini, ada apa?" Tanyanya lembut namun tegas. Rini mencoba berbicara, tetapi suaranya patah. Ibu saya pingsan. Mas, saya harus pulang sekarang." Rini tidak punya waktu untuk menolak. Ia hanya mengangguk, lalu Fadli menuntunnya menuju motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Surabaya siang itu sedang padat. Jalanan di Ponegoro dan Maijen Sungkono macet panjang. Namun Fadli mengendarai motor dengan hati-hati, memberi ruang Rini untuk memeluk tasnya sambil menangis pelan. "Mas, kalau ibu saya kenapa-kenapa, saya tidak siap," ujar Rini di antara isaknya. Begitu turun dari motor, Rini langsung berlari. "Ibu!" Ia masuk ke dalam rumah dan melihat ibunya terbaring lemah di kasur tipis. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Rini langsung memeluknya, menangis keras. Fadli menyusul masuk, berdiri dengan sopan di dekat pintu. Tetangga menjelaskan, "Tadi tiba-tiba pingsan, Rin. Mungkin kecapean. Kami sudah panggil perawat panggilan, tapi biayanya." Rini menunduk. Wajahnya semakin hancur. Saya belum punya uang segitu." Tanpa menunggu lama, Fadli mengambil dompetnya lalu berkata pelan, "Biar saya yang urus. Yang penting ibu cepat ditangani." Rini tersentak menatapnya. "Mas, jangan, ini terlalu besar." Fadli menggeleng. "Tidak apa-apa.
Keselamatan ibumu lebih penting. Kata-kata itu membuat Rini menutup mulutnya, menahan isakan. Ada sesuatu di hati yang tiba-tiba runtuh dan terbangun kembali dalam bentuk lain. Lelaki ini bukan orang asing. Ia bukan sekadar penolong. Ia adalah seseorang yang Allah kirimkan pada waktu-waktu paling kritis dalam hidupnya. Saat perawat datang dan menangani ibunya, Fadli menunggu di luar rumah sambil menatap langit yang sudah mulai redup. Ia tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ketika semua yang ia sembunyikan tiba-tiba tidak bisa ia tutupi lagi. Senja turun pelan di Gresik, membawa warna jingga yang lembut di langit. Dari dalam rumah sederhana itu, suara perawat terdengar menenangkan. Ibu sudah stabil, Rini. Tadi hanya tekanan darah turun dan kelelahan. Untung cepat ditangani. Rini menghela napas panjang, lalu memegang tangan ibunya erat-erat. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Setelah memastikan ibunya tertidur, Rini keluar rumah dengan langkah pelan. Ia menemukan Fadli duduk di kursi kayu depan rumah, menatap jalan yang mulai sepi. Angin sore menyentuh wajahnya yang terlihat letih tetapi tetap tenang. Rini berdiri di depannya. Mas Fadli. Fadli menoleh. Iya, Mbak. Bagaimana kondisi ibunya? Sudah lebih baik. Terima kasih banyak, Mas. Suara Rini bergetar. Ia duduk perlahan di samping Fadli. Ada hening panjang yang tak bisa dihindari. Dalam diam itu, suara hati mereka justru paling keras. Sebulan kemudian, keadaan Ibu Rini pulih sepenuhnya. Fadli dan Rini mulai saling mengenal lebih dekat. Mereka tidak terburu-buru, tetapi berjalan dengan langkah pasti. Dan suatu sore di Surabaya, di depan toko kue tempat semua cerita ini dimulai, Fadli berkata perlahan, Mbak Rini, kalau nanti waktunya tepat, izinkan saya melamar dengan cara yang baik. Rini tersenyum. Angin sore berhembus pelan, seolah menyaksikan takdir yang akhirnya menyatu. Insya Allah, Mas. Kalau itu memang jalan yang Allah kehendaki, saya siap. Begitulah, dari bantuan yang dilakukan secara diam-diam, terbentuklah cinta yang tumbuh secara perlahan, dan akhirnya menjadi kisah yang mempertemukan dua hati yang sama-sama tulus.